Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut hukum Islam mayat yang kena COVID dikubur tanpa disolatkan dan tidak dimandikan? Apakah mayat itu termasuk mati syahid? Mayat yang dikhawatirkan akan menularkan penyakit menular atau wabah, maka dia tidak dimandikan karena ada uzur syar'i, dia ditayamumkan. Pakai baju APD, baju astronot itu. Kan ada video saya pakai baju astronot kan? Nah, itu bukan menghadapi Covid, panen lebah. Pakai baju astronot itu, ambil tanah, tayamumkan mayat itu. Wajahnya, habis itu tangannya. Sudah cukup. Tayamum menggantikan sholat, menggantikan mandinya. Adapun sholat jenazahnya, maka mayat yang kena COVID tetap sholat jenazah. Siapa yang bilang mayat COVID tidak sholat jenazah? Tetap sholat jenazah. Bagaimana sholat jenazahnya? Masukkan dia ke dalam ambulan, sholat dari luar ambulan. Dan kalau dia masuk dalam masjid, setelah dibungkus plastik, masuk ke dalam kotak keranda, bisa masuk masjid surau musola, masukkan. Andai tidak disyaratkan sholat jenazah mesti di masjid, tapi mengatakan sholat jenazah mesti di masjid. Andai di dekat kubur itu, sebelum ditanam, letakkan di situ, sholat jenazah. Kepala, laki-laki di bagian kepala imam di bagian kepala, kalau perempuan di pinggang. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, salawat, Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi sampai akhir. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ma'anahu wa fir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al. Selesai. Tapi kalau mati syahid tak disolatkan Pak Ustadz, mati syahid yang mana? Syahid terbagi dua. Orang yang mati perang, syahid jihad fisabilillah, tidak dimandikan karena luka-luka badannya itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Adapun orang yang syahid karena bukan perang jihad fisabilillah, maka dia tetap dimandikan. Al-mabtunu syahid, orang yang sakit perut mati syahid. Tapi orang sakit perut mati meninggal tetap dimandikan. Orang yang terbakar mati syahid, kalau masih bisa dimandikan tetap dimandikan. Orang yang melahirkan anak mati syahid, tapi tetap dimandikan jenazahnya. Lalu kemudian orang yang kena COVID itu mati syahid tak Pak Ustaz? Al-mat'unu syahid, orang yang kena wabah maka dia mati syahid. Pergi dia ke Jakarta karena tugas untuk rakyat, tugas untuk umat. Pergi dia ke Jakarta, sampai Jakarta masuk zona hitam, kena COVID dia, mati syahid. Suami saya kemarin Pak Ustaz ke Jakarta kena COVID mati syahid. Kenapa dia ke Jakarta? Selingkuh. Pula mati syahid. Nanti konyol. Niat dia baik untuk mencari nafkah halal, untuk membangun masjid, duitnya untuk wakaf. Terpaksa pergi dia keluar, kena COVID dia, meninggal. Matinya mati syahid. Hadis Nabi, al-mat'unu syahid. Tapi dia tetap dimandikan. Tak bisa dimandikan, ditayamumkan. Kalau sudah terlanjur tidak disolatkan, bagaimana Pak Ustaz? Disolatkan di atas jenazahnya. Boleh solat dari atas. Disolatkan di atas kuburnya. Ini kubur, ini batu nisan kepala, datang solat di situ. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi bertanya ke sahabat, mana tukang sapu masjid? Mana tukang sapu masjid nih kata Nabi. Perempuan yang kemarin aku lihat di sini menyapu-nyapu, mana dia? Dia meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak kasih tahu aku? Kami tak kasih tahu karena dia cuma tukang sapu. Oh, Nabi memuliakan walaupun dia tukang sapu, cleaning service. Didatangi Nabi kuburnya, Nabi sholat jenazah dari atas. Itu dalil boleh sholat jenazah dari atas. Allahu Akbar, bagian kepalanya kalau dia laki-laki.
bagian pinggangnya kalau dia bagi perempuan, saf di belakang berjamaah. Salat dari atas kubur boleh berdasarkan hadis tentang tukang sapu yang meninggal. Jelas? Apa yang jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kami bisa berjumpa dengan Ustadz. Udah 16 kali saya datang tak jumpa. Kau kemana aja? 8 tahun aku ke Batam udah. Bagaimana cara orang lain atau saya bisa mengenal lebih dekat dengan makna syukur membawa nikmat? Macam-macam judul sinetron. Oh, yang judul sinetron itu Sengsara Membawa Nikmat. Yang Sengsara Membawa Nikmat, Sandi Nayawan dengan Desi Ratnasari. Yang kalian potong nanti GR pula artis tubuh saya. Karena kebanyakan manusia sekarang ini ingin nikmat tapi tak pernah bersyukur. Kalau engkau tidak menganggapnya sebagai nikmat, pasti kau tak akan pernah bersyukur. Betul? Kapan kita baru bersyukur? Kalau kita menganggapnya sebagai nikmat. Begitu pagi bangun, begitu pagi bangun, begitu pagi bangun. Maka bangun pagi itu kau tidak anggap sebagai nikmat, tapi kau anggap itu sebagai rutinitas. Makanya kau tak bersyukur. Setiap lapar makan, setiap lapar makan, setiap lapar makan. Maka makanan itu tak kau anggap sebagai nikmat. Kenapa? Bahkan kau katakan makan itu wajib ada. Mana makanan? Berapa banyak ibu-ibu itu biru matanya gara-gara tak ada makanan. Ditempeleng lakinya. Ada juga yang salah pakai makeup. Kita baru bersyukur kalau kita menganggapnya sebagai nikmat. Makanya ketika kita bangun pagi, kita tidak katakan bangun pagi itu rutinitas. Bangun pagi itu adalah nikmat. Barulah kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Pengajian ini nikmat tak? Ada orang-orang di masjid yang mengatakan pengajian ini nikmat, tapi banyak yang di luar sana pengajian itu dianggapnya pelengkap penderitaan. Sudahlah dia di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, di rumah kena repet, di masjid kena amu. Ustadz itu ceramah mengamuk aja. Jadi dianggapnya Ustadz inilah melengkapkan penderitaanku. Akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Syarat bersyukur yang pertama, anggaplah, pandanglah sesuatu itu sebagai nikmat. Suara ini nikmat. Bagaimana ceramah tak bersuara? Macam itik. Tak keluar suara itu. Nah, itu nikmat ini mesti. Saya melihat hembusan nafasku adalah nikmat. Kedipan mataku adalah nikmat. Hayunan langkah kakiku adalah nikmat. Hayunan tanganku adalah nikmat. Aku bisa bersuara adalah nikmat. Maka aku syukur kepada Allah. Apa cara bersyukur lidah? Alhamdulillah. Apa syukur mulut? Banyak-banyak mengucapkan tahmid, tasbih, takbir, tahlil. Apa tanda syukur mata? Menetes air mata di tengah malam menangiskan yang banyak dosa. Apa tanda syukur telinga? Dengarkan nasihat pengajian, tausiah, tabligh akbar dan khutbah. Apa tanda syukur kaki? Langkahkan ke tempat-tempat yang baik-baik, sholat berjamaah ke masjid. Apa tanda syukur tangan? Usapkan ke kepala anak yatim, suapkan makanan fakir miskin. Apalagi masjid ini punya program, apa nama program? Semanggi. Semanggi. Apa itu? Semangka? Sembako minggu pagi. Sembako minggu pagi. Jadi setiap hari Ahad pagi ada pembagian sembako. Saya umumkan ini supaya membawa beras, bukan bawa karung minta beras. Di masjid ini ada namanya semanggi. Membagi sembako Ahad pagi, kuumumkan supaya masing-masing kita membawa beras, bukan membawa kardus kosong untuk minta sembako. Bulan Desember saya bersama ustadz-ustadz kawan-kawan di Pekanbaru membagi beras sebanyak 26 ton.
Ternyata di Batam lebih banyak lagi. Nama gerakannya Gerakan Paskas, Pasukan Amal Soleh. Takbir! Takbir aja bawa beras. Takbir, pas bawa beras tidur. Beras itu nikmat. Syukuri nikmat berasmu. Dengan apa? Berbagi kepada orang lain. Pakaian itu nikmat. Syukuri pakaianmu. Bagi kepada fakir miskin, anak yatim, duafa. Kalau beli baju 2, 1 untuk kita, 1 bagi ke kawan. Mereknya sama. Jangan yang untuk kita 500.000, untuk orang 50.000. Ustadz, saya bersyukur bisa ketemu dengan Ustadz. Selama ini hanya lewat YouTube. Pertanyaan, apa beda antara ikhlas dengan ridho? Pergi ke masjid lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipuji mertua, bukan karena ingin dipuji Pak RT, bukan karena ingin supaya dipoto orang, diupload ke medsos, bukan karena siapapun, lillahi ta'ala. Apa namanya itu? Ulang sekali lagi. Puasa sunat, bukan karena ingin supaya kurus macam Abdul Somad, bukan karena ingin diet, tapi karena ingin dekat Allah. Siapapun tak tahu. Apa namanya itu? Ikhlas. Ikhlas artinya murni. Ikhlas nanti saya sebut murni, ada belah bapak itu yang cemburu. Nama bini ku tuh Pak Ustaz. Ikhlas artinya tulus. Ikhlas artinya bersih. Ikhlas artinya tak bercampur dengan apapun. Seperti air susu kambing keluar dari perut kambing, padahal dia terletak baina farsin wa damin, antara kotoran dan antara darah. Keluar dari antara kotoran dan darah. Kalau dia kena kotoran, maka air susu kambing itu warnanya hitam lah. Kalau dia kena darah, maka air susu kambing itu warnanya merah. Tapi dia tidak merah dan tidak hitam, warnanya hitam, campur kopi. Maka tak bercampur dengan apapun, tidak terkontaminasi dengan apapun, yang tulus, murni, bersih, itu namanya ikhlas. Air kalau bercampur dengan kopi namanya air kopi. Kalau bercampur dengan teh namanya air teh. Kalau campur dengan soda namanya air soda. Tapi kalau tak bercampur dengan apapun namanya air ikhlas. Air mineral itu bahasa Arabnya al-ma'ul khalis, air ikhlas. Sampai airnya pun tak ada sama sekali, itu yang paling ikhlas. Airnya di dalam udah. Udah. Di dalam tuh ada jeruk, ada banyak makanan dalam. Ada kue, ada jeruk, ada limau, ada macam-macam. Tapi tak bisa dimakan karena orang minta foto semua. Itu ikhlas. Sedangkan ridho itu begini. Ridho itu begini. Sudah dijaga barang ini dengan baik, dikunci, disimpan, dijaga, dipelihara, tiba-tiba hilang juga. Berarti kita mesti ridho. Macam ibu lah, bapak tu dah ibu jaga betul-betul. Kalau dia mau pergi kasih duit 2.000 perak. Abang, nih 2.000 yang banyak-banyak, bahaya nanti. Asal kemana-mana ditelepon. Mana bang? Balik jam berapa? Sama siapa? Tiba-tiba dilarikan pelakor juga. Berarti ibu mesti mengamuk. Apa pula ridho? Ridho kata ibu. Hati-hati ibu. Mengamuk, mesti mengamuk. Ridho itu kalau tidak ada pilihan sama sekali. Tak ada pilihan. Kalau ini mesti mengamuk karena ada pilihan. Abang balik bang. Kalau tak balik kuyak-kuyak abang. Mesti mengamuk. Tapi ada ridho. Sudah makan 4 sehat 5 sempurna. Sudah ikut aturan agama dan negara. Tiba-tiba kena COVID juga. Masa mesti ridho. Ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yardha biqada'i. Siapa yang tak ridho menerima takdirku, walam yasbir bi bala'i,
Siapa yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada yang lebih tinggi daripada surga. Apa itu? Waridwanum minallahi akbar. Yang lebih tinggi daripada surga, yang lebih hebat daripada surga adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat ridha Allah? Yang dapat ridha Allah adalah orang yang ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas antara sabar dan ridha, antara ikhlas dan ridha, jelas? Meninggallah anak jamaah. Anak jamaah meninggal. Tiba-tiba datang satu ibu-ibu, "Bu, jangan nangis ya, ikhlaskan aja, ikhlaskan aja." Kira-kira cakap ibu ini betul apa salah? Bebuih-buih awak menyampaikan, tak juga paham. Ada jamaah punya anak, anaknya sakit, meninggal. Datanglah ibu-ibu yang satu lagi, "Jangan nangis ya Jeng, ikhlaskan aja, ikhlaskan aja." Kira-kira cakap dia ini betul apa salah? Jadi yang tepat itu apa? Ridho, bukan ikhlas. Tapi orang kita ini udah terlanjur, atau serah kau lah mau ikhlas semua. Jelas? Jelas insya Allah. Ridho sudah, ikhlas sudah, jelas sudah, syukur sudah, Covid sudah. Bagaimana hukum makmum sholat berjamaah? Imamnya baca makhraj huruf bermasalah dengan gerakan tak tumakninah. Sementara di situ ada orang yang pantas. Menyindir saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kesalahan orang selalu salah di situ? Pertama, H besar sama H kecil. Bismillahi. Hi di situ H besar apa H kecil? H besar. Bagaimana cara membedakan H besar sama H kecil? H besar dipegang dada, bergetar. Bergetar. Kalau tak ada getarannya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selalu orang salah tiga. Pertama, Alhamdulillahi. Yang kedua, Ra. Ra-nya mesti tafkhim tebal. Yang ketiga, A-nya mesti dalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Dua banyak kesalahan. Pertama, Ra. Yang kedua, Ha. Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Kesalahan orang satu. Maliki Yaumiddin. Tak berapa banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan orang satu. Yang pertama, yaitu ianya banyak tak bertasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, bukan iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, salah pada shad. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya mesti dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina, tipis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mesti ada fit and proper test. Masjidnya sudah bagus, tapi imam bagus. Saya dengar tadi imam mantap. Jadi yang bermasalah ini mungkin masjid dia, tak pula disebut entah masjid mana. Karena dia menjaga kode etik jurnalistik. Imam-imam di Batam mesti diadakan pelatihan imam-imam. Imam yang sudah ada, yang sudah diangkat oleh masyarakat itu. Nah, karena banyak masyarakat ini mengangkat imam, itu kok ditanya, kenapa kau angkat imam jadi imam? Sebetulnya tak ada kami angkat Pak Ustaz, terus dia aja sering maju sendiri. Kenapa Bapak tuh maju? Sebetulnya tak ada kami ngangkat dia Pak Ustaz. Terus kenapa? Tanah ini punya datuk nenek moyang dia dulu Pak Ustaz. Segan kami. Nanti kalau kami cabut diambilnya surat tanah nih Pak Ustaz.
Maka imam-imam yang ada ini mesti diperbaiki tahsin, hasan baik, tahsin mesti diperbaiki. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kalau Fatihahnya tak betul. Dah, setelah selesai Fatihah tak ada tumakninah. Tumakninah paling sikit tasbih sekali. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sesikit-sikit tasbih 3, sesedang-sedang tasbih 5, sebanyak-banyak tasbih 7, lebih dari 12 kali makruh. Kalau ada imam sampai 13 kali makruh, bangkit berkunang-kunang orang. Nabi pernah sholat sujudnya selama ayatnya, sujudnya sepanjang ayatnya. Kapan itu? Bukan waktu dia jadi imam, tapi ketika dia sholat sendiri, tahajud malam. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fathul Mubin Bisyarhil Arba'in, Syarah Arba'in Nawawiyah, kenapa Allah menciptakan malam? Kenapa Allah ciptakan malam? Karena ada siang. Kenapa Allah menciptakan malam? Supaya kita tidur. Kenapa Allah menciptakan malam? Supaya aku bisa memikirkan kamu. Kenapa Allah menciptakan malam? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kenapa Allah menciptakan malam? Supaya kamu beramal bebas dari riya. Itu salah satu alasan kenapa Allah menciptakan malam. Siang, sholat zuhur, sholat asar, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, ditengok orang. Diciptakan Allah malam supaya engkau beramal bersih dari riya. Waktu kau ceramah Abdul Samad, waktu kau tabligh akbar, diciptakan Allah malam supaya kau beribadah hanya kau dengan Dia saja. Itulah salah satu mengapa Allah ciptakan malam. Jadi tumakninah mesti ada. Nabi memanggil, irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyangmu. Ulangi, kata Nabi. Diulanginya salatnya. Habis itu dipanggil Nabi lagi, irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyangmu. Sembahyangmu tak sah. Diulanginya sembahyangmu. Diulangnya 3 kali. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, karena salatmu. Lama-lama capek. Apanya lagi nih ya Rasulullah? Ulang aja apa ini? Kata Nabi, ketika kau duduk hatta tatma'inna qa'idan, waktu duduk tumaknina, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Insyaallah kalau dibaca dengan lafaz tumaknina, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tumaknina itu artinya ada temponya, berhenti sejenak. Kenapa orang sholat tak ada tumaknina? Karena dia tak baca sama sekali. Ada pula baca tapi macam makan goreng kepanasan. Apakah Nabi itu kalau sholat membaca atau diam saja? Baca. Dari mana kau tahu wahai Khabbab? Ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Ars. Ya Khabbab, ya. Kau sahabat Nabi? Ya. Pernah kau sholat sama Nabi? Pernah. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu? Bittirabi lihyati, karena jenggotnya bergoyang. Jadi kalau sholat itu mulut bergerak, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsir, wa subhanallah wajhat wajhah. Banyak sekarang orang sholat mulut tak bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang sebanyak? Kalau mulut bergerak membantu tumakninah. Kalau mulut bergerak membantu kekhusyuan. Salah satu sebab kenapa tak khusyuk, mulut tak bergerak. Mulut bergerak membantu kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki. Baca Fatihah tu macam Fatihah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ini banyak orang baca Fatihah senapas. Walaupun sholat zuhur, walaupun sholat asar, walaupun sholat qabliyah, walaupun sholat ba'diyah, membaca Fatihahnya macam jahar. Bismillahirrahmanirrahim.
usolli sunatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Ini kenapa imam ini bisa tak tumanina? Tadi imam goreng kepanasan nih. Sementara di situ ada orang yang pantas jadi imam, tapi dia tak mau. Ini kenapa dia tak mau? Pak, kau bacaan Quran kau bagus, suara kau lantang. Ku tengok kalau kau sholat sujudnya lama. Kenapa kau tak mau? Aku pikun. Asal aku sembahyang lupa aku tak berapa rakaat. Nah, ada orang gitu pikun, tak ingat dia. Asal maju jadi imam. Asal maju jadi imam grogi dia. Al. Jadi jangan kita langsung menuduh dia yang tidak. Mungkin dia ada alasan tersendiri, mungkin dia trauma macam-macam secara psikologis. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan semua pertemuan kita ini bernilai amal soleh. Semua pengajian kita malam ini mesti kita robah menjadi amal, bukan Abdul Somad. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Saudara-saudara kami yang tak dapat hadir tapi mengikuti program kajian kami malam ini, tenangkan hati mereka ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari masjid ini, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah.